Ketika kejujuran menjadi kompas moral, di situ ia ditebang habis-habisan. Inilah karya Ahmad Tohari, novel berjudul Orang-Orang Proyek. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Fatan Arkanul Iman Supra. Saat ini saya bersekolah di SMA Pradita Dirgantara dan duduk di bangku kelas 11. Nah, pada video kali ini saya akan membahas buku berjudul Orang-Orang Proyek. Buku ini terbit pada tahun 2002 yang diciptakan oleh Ahmad Tohari, seorang sastrawan terkemuka di Indonesia yang sudah sering menciptakan karya-karya fenomenal. Sebagai contoh, trilogi Ronggeh Duku Paru yang sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan bahkan sampai difilmkan yang berjudul Seni Penari. Nah, untuk faktanya, buku ini akan saya gunakan dalam lomba resensi tahap provinsi oleh Dinas Arpus Jawa Tengah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut dalam pembahasan bukunya. Pertama, buku ini menceritakan terkait seorang insinyur yang bernama Kabul yang memiliki idealisme yang sangat kukuh untuk bisa memastikan bahwa setiap proses pelaksanaan pembangunan yang ia kerjakan dapat terlaksana dengan baik. Ia merupakan sosok yang sangat idealis, ia selalu bertanggung jawab, dan bahkan ia memastikan bahwa sikap jujur selalu ia bawa dalam diri dia sendiri. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, seringkali ia bertemu dengan praktik korupsi, manipulasi anggaran, yang bahkan merusak proyek itu yang ia kerjakan. Dan selain itu, di balik proyek fisik, buku ini juga menceritakan kritik sosial terhadap sistem atau rezim Orde Baru yang mengatasnamakan pembangunan yang justru melahirkan praktik otoritarian dan hegemoni yang bakal merugikan masyarakat kecil. Dan buku ini memang meskipun memiliki relevansi dengan sistem pada zaman Orde Baru, tetapi buku ini juga masih sangat relevan dengan sistem sekarang, yaitu reformasi. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah tema, dan menurut saya tema ini akan dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah kritik otoritarian dan kegagalan dalam birokrasi. Tema yang kedua adalah korupsi dalam pembangunan. Tema yang ketiga adalah kesenjangan sosial dan masyarakat. Dan tema keempat yang menurut saya sangat penting dalam buku ini yaitu adalah idealisme melawan realitas dalam kehidupan sosial. Kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya adalah kelebihan dari buku ini. Menurut saya buku ini memiliki bahasa dan narasi yang sangat kuat sehingga pembaca terdapat sisi emosional yang akan timbul ketika membacanya. Kemudian untuk kelebihan yang kedua adalah realitas dan juga aspek refleksi yang ditampilkan oleh penulis sehingga pembaca dapat memikir ulang terkait kondisi bangsa saat ini. Dan yang terakhir dalam kelebihannya, menurut saya buku ini memiliki karakter yang kompleks. Jadi tidak hanya karakter yang hitam atau putih, tetapi juga banyak sekali aspek-aspek dilematis yang diberikan dalam penokohannya sehingga pembaca dapat mengetahui bagaimana perspektif dari tiap tokoh dalam isu yang sama. Seperti itu. Kemudian untuk pembahasan yang keempat, terdapat kekurangan dalam buku ini. Menurut saya buku ini memiliki kekurangan yaitu pertama adalah alurnya sedikit lambat. Karena kita membutuhkan kesabaran untuk bisa mengetahui bagaimana ceritanya berlangsung dari orientasi sampai resolusi. Dan untuk kekurangan yang kedua adalah istilah bahasa Jawa yang seringkali muncul dalam buku yang perlu pengetahuan lebih lanjut untuk dapat memahami apa maknanya dalam buku ini. Dan menurut saya, sebagai kesimpulan dari buku ini bukan hanya menceritakan terkait pembangunan jembatan, tetapi juga pembangunan kesadaran sosial sebagai masyarakat Indonesia terkait kedalaman makna isu yang terjadi dan terkait bagaimana kita bisa menjadi masyarakat yang kritis terhadap isu-isu yang sudah seringkali muncul di negara ini, khususnya Indonesia. Dan menurut saya buku ini sangat cocok bagi teman-teman yang sangat tertarik dengan isu-isu korupsi, kolusi, nepotisme, dan juga bagaimana buku ini dapat memberikan kita gambaran yang penuh terhadap isu-isu yang serupa. Dan itulah buku Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari. Terima kasih semuanya.